Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sigedong 2, pada yang terhormat Bapak Mutamirin selaku pengajar praktek dalam kegiatan saya, kegiatan program guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Tegal. Pada yang terhormat SD Sigedong 2 yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Senin 6 Februari tahun 2023 saya bersama teman-teman semua bisa berkumpul dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua, visi dan prakasa perubahan di sekolah. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmatnya selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga nanti ada sambutan dari Bapak Mutamirin, dan yang keempat nanti ada materi dari saya mengenai visi, rumusan visi, potensi, wujudkan mimpi pada SD Negeri Sigedong 02. Dan yang terakhir nanti penutup. Untuk mempersingkat acara kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sigedong 2 kepada Bapak Muhammad Afif, kami persilahkan. Serta rekan-rekan guru semuanya saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat bertemu berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita mintakan salam bahwa pada hari ini selamat datang yang kedua ya Pak ya. Banyak kondisi sekolah di sini yang di pinggir seperti ini Pak. Kemudian untuk hari ini ya, kedatangan Pak Mutamirin pasti ya bagi saya teman-teman juga bisa menambah persaudaraan, juga mendapat ilmu yang mungkin masih kurang dipahami, bisa mungkin mengenai program ini bisa membangkitkan minat yang lain untuk mendaftar sebagai pengguna. Kemudian dalam acara kegiatan ini juga diikuti dengan bersama biar nanti apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul
Yang saya hormati Ibu Khadijah selaku CGP asisten CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Singidung yang berbahagia. Syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali, sharing kembali terkait kegiatan program guru penggerak angkatan 7 khususnya di Kabupaten Tegal. Salawat salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hormati, untuk kedua kalinya saya hadir di desa yang luar biasa ini, di sejuk, sekolah betul AC, suasananya adem kelihatannya, dan jauh dari kebisingan yang setiap hari kami rasakan di bawah sana. Ya alhamdulillah untuk kedua kalinya. Namun baru pertama kami dihadirkan ini barangkali sudah semuanya ya, sudah semuanya keluarga besar dari SD Negeri Singidung untuk kesetiaan kami juga saya mohon izin Bapak Ibu, barangkali masih ada minimal 4 kali pendampingan lagi kami harus hadir di tempat ini. Saya pribadi belum ada rencana untuk pertemuan di bawah dengan Bu Khadijah atau di mana tidak ada. Saya memang wajib hadir di sekolah karena kami sebagai ujung tombak dalam hal program penggerak, karena beliau Bu Khadijah ini didampingi oleh fasilitator dan juga didampingi oleh instruktur. Tapi sekali lagi itu hanya di dunia maya, di dunia yang sebenarnya di lapangannya bersama pengajar. Itu mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, dan tolong jangan disundur nih kalau kami mungkin berlama-lama dengan Bu Khadijah. Insya Allah aman Pak. Saya sudah punya istri 1 dan tidak ada rencana untuk nambah. Itu karena ini baru ketemu dengan Bapak Ibu, walaupun kemarin ada yang sudah sempat ngobrol ya, ada orang Rancawiru di sini ternyata. Kenapa saya begitu akrab dengan Rancawiru? Saya 3 tahun, hampir 4 tahun juga willy pangkat kami Rancawiru biasa. Ya. Sehingga ketemu di sini di luar biasa. Ternyata dikaitkan tadi Pak Sumarno juga, ternyata kalau dikaitkan dengan ibu juga satu tingkatan juga bisa. Dan akhirnya saya menemukan bukan orang baru lagi seperti itu, tapi saudara lama yang disatukan ya dari kalau biasa kita seperti itu. Untuk itu izinkan saya, nama lengkap saya Ahmad Tamrin, ya, keseharian saya di SMP Negeri 2 Serabi. Kebetulan per 2 Desember saya diamanahkan menjadi kepala sekolah di sana. Monggo kalau Bapak Ibu kegiatan ke Serabi Bapak, misalnya ke Solo bisa mampir di SMP 2 Serabi, gampang aksesnya. Panjenengan lebih mengenal dengan lapangan Duku Salam. Ya, itu lapangan Duku Salam persis bersebelahan dengan SMP kami. Saya ada standby di situ, barangkali jam 1 jam 2 insya Allah saya masih di situ. Karena sementara ini saya pulang paling cepat asal Pak, jam 4:30 baru pulang, ada mahal. Nggak tahu pekerjaannya kok ada saja yang harus dikerjakan. Saya memang memimpikan jam 2 tepat pulang, tapi saya belum bisa jujur. Nggak tahu apa memang saya terlalu ambisi, saya kira tidak ya, tapi memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Saya pengen tidak, saya mau pulang. Itu yang pertama. Kemudian domisili saya asli orang Kalibakung. Masih dari Pak, kalau kami nanti tahu Pak Masjid Al-Mubarak itu nanti depan Masjid Al-Mubarak itu saya di situ. Kemudian juga dulu Bapak terakhir pernah di Kecamatan Gunung Jawa menjadi kepala tawar Gunung Jawa Pak Haji Rustam. Kemudian sekarang tapi saya di Kalibakung, saya ada di utara. Namanya itu ada kegiatan kemudian harus turun di stasiun Krupuk, hampir saja. Nggak jauh karena stasiun Krupuk sekarang udah aktif untuk Joglosema melewat situ
bisa turun di situ, bisa beli tiket di situ, bisa start di situ. Barangkali Palman, nomor saya boleh bisa tahu, nanti kabari saja. Pak, perlu nginep, monggo. Yang penting ya tadi ya, jangan berpikir rumah saya persis sama rumah panjenengan. Rumah panjenengan mewah-mewah. Biasa yang penting istilahnya hanya buat pulang ya Pak, buat istirahat gitu. Karena kebetulan saya di rumah hanya berdua dengan istri, 2 anak saya kebetulan ada di pondok semua. Kebetulan istri ada di SMP Negeri 1 Margasari untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, sementara itu Bapak Ibu sebagai perkenalan ya, jadi tidak ada seudon di antara kita. Barangkali ketemu di jalan, mau panggil saya apa mau panggilin juga aja. Kalau Pak Habib ini senior kami ya, manggil Rintok kalau masalah. Beliau dengan saya dengan kakak beliau kemarin juga panggilan, ini sudah akrab cukup lama. Saya kira itu kaitannya dengan saya. Kemudian hari ini kami diminta untuk memoderasi yaitu pada PI 2 dengan individu 2 tentang visi perubahan yang akan dilakukan oleh Ibu Khadijah. Tapi sekali lagi dari visi yang nanti akan disampaikan ini adalah wacana. Masalah kemudian nanti ditindaklanjuti oleh sekolah itu lebih baik. Kalau dirasa nanti visi misi sekolah ini perlu ada perbaikan. Tapi kalau masih dirasa visi misi ini masih bagus, visinya masih bagus, memenuhi 4 kriteria yang ada misalnya, kemudian semua bermuara ke siswa, silahkan dilanjutkan. Tapi yang jelas dari visi misinya indikatornya jelas seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalaupun nanti akan berproses pada perubahan visi misi, karena visi misi itu bisa berubah juga. Mungkin satu karena mungkin keadaan zaman sehingga visi juga tidak akan lepas. Yang kedua, visi yang sudah ada sudah tercapai. Dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari indikator dalam misi itu sudah ketemu semuanya, maka sudah layak. Kemudian yang ketiga, tuntutan zaman yang tidak bisa kita elakkan. Apakah visi misi itu sudah cukup? Nah, itu yang nanti akan dipaparkan oleh Bu Khadijah terkait apa yang sudah dipelajari di modul pada 2 bulan yang sudah berlalu. Dan mohon izin tanggal 11 nanti Bu Khadijah akan mengikuti program yang kedua yaitu Loka 2. Sementara belum kami putuskan tempatnya Bapak, tapi kami minta izin langsung ke Bu Khadijah. 11 sampai Sabtu kita akan Loka 2. Kemudian kami mengajak kepada teman-teman yang kebetulan mungkin belum mendaftar atau mungkin belum bergabung. Ada kesempatan, saya tidak tahu kemarin sudah lolos ya, lolos. Ini sekarang masuk ke wawancara untuk micro teachingnya sudah. Nah, tinggal wawancara. Nanti seperti apa untuk menjawabnya barangkali nanti kita bisa sharing. Kemudian di angkatan 9 ada Bu Israel. Silakan, ini memang baru pemberkasan ya, belum muncul, mudah-mudahan nanti bisa diikuti. Nanti yang akan 10 menyusul ini. Nah, ya nantinya kalau nanti kebetulan kemarin di coaching clinic saya juga menyampaikan beberapa trik untuk bisa lolos ke depan terkait dengan kegiatan. Prinsipnya Ibu Bapak tetap semangat. Kemudian kalau kita melihat regulasi ini memang bahwa guru penggerak itu bukan semata-mata supaya kita jadi kepala sekolah, supaya kita jadi pengawas, tidak. Menurut saya jadi kepala sekolah itu memang belum ada program guru penggerak. Nah, regulasi yang terbaru PP 40 tahun 2021 memang untuk guru penggerak yang nantinya lolos kemudian sertai persyaratan yang lain bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Bisa diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Informasinya seperti itu, aturannya seperti itu. Walaupun nanti ada regulasi yang baru, ada tambahan lain-lain dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi bukan masalah itunya, paradigma pembelajaran sekarang sudah berubah. Maka mau tidak mau guru itu sebaiknya tidak gagap dengan apa yang perkembangannya terjadi. Nah, salah satunya mengikuti program guru itu kita tahu arah pendidikannya kemana. Terkait dengan kesusahan, kesulitan untuk menyampaikan atau mengikuti itu wajar. Nyatanya bahwa dia bisa mengikuti walaupun tersendat dengan internet dan lain sebagainya. Yang penting ada komunikasi. Kami Pak ini akan kami komunikasi nanti dengan BPBD. Kebetulan saya menjadi koordinator PP Kabupaten. Kemudian ketika ada
dan belum kenal salah semuanya saja khusus Pak April belum izin menawarkannya. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan saya tolong diingatkan Bapak. Sekiranya keluarga SD Negeri Sigedong 02 ini juga tidak berkenan dengan kehadiran saya juga, saya pamit mundur. Untuk sangat saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi silaturahmi yang baik. Jadi saya membuka diri setelah ini kemudian nanti ada perbincangan, ada pembicaraan, bahkan ada webinar. Saya bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhtamirin yang telah menyampaikan sambutannya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua. Untuk kegiatan yang selanjutnya, saya akan paparkan mengenai rumusan visi gali potensi wujudkan mimpi pada SD Negeri Sigedong oleh saya sendiri. Odija SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Sigedong 2, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Langsung saja nih Bapak Ibu, bagaimana impian pendidikan di masa depan? Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bermutu dalam konteks pembangunan Indonesia adalah manusia yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, sikap dan budi pekerti yang baik, serta memiliki keterampilan handal. Komponen penting dalam membangun pendidikan impian di masa depan. Yang pertama tentunya kita nih Bapak Ibu, guru. Yang kedua ada kurikulum. Yang ketiga ada pembelajaran. Keempat sarana dan prasarana. Yang kelima partisipasi warga sekolah. Selanjutnya berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih tanaman atau sawah atau ladang. Sedang siswa adalah benih tanaman dan guru adalah petani, pekebun yang tugasnya merawat tanamannya supaya menjadi tanaman yang bisa tumbuh subur. Belajar dari filosofi tersebut, saya tersadar ternyata selama ini saya masih banyak kekurangan dalam melayani murid. Pemikiran saya selama ini bahwa murid harus menyerap semua materi dengan hasil yang memuaskan, atau saya hanya menitik beratkan pada poin kognitifnya saja. Akan tetapi sekarang saya tahu bahwa guru itu tidak mampu membuat siswa menjadi cerdas, tetapi tugas guru sebenarnya adalah menuntun. Guru harus bisa ngomong, among, dan ngemong, yang berarti guru mengikuti kehendak jiwa murid dalam belajar dan memenuhi rasa ingin tahu mereka. Namun, kita sebagai guru tetap memantau murid untuk tetap dalam area dan ruang belajar yang tepat supaya tidak tergelincir ke jurang belajar yang negatif dan destruktif bagi pembentukan pribadi murid. Guru menuntun dalam mengembangkan kodrat alam, yang berarti potensi, kemampuan atau bakat, dan kodrat zaman tanpa meninggalkan penanaman karakter. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ini pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Ing ngarso sungkuldo, ing madyo mangkasa, tuturi handaya. Apa artinya Bapak Ibu? Sambil kita ingat-ingat, Bapak Sumarno bisa menanggapi
asal Sentuharjo itu di depan memberikan contoh yang baik. Itu ini Madenon Karso memberikan di tengah memberikan semangat. Tubuh Handayani di belakang memberikan dorong. Tepuk tangan. Ini adalah semboyan Ki Hajar Dewantara yang senantiasa kita budayakan dalam kita menjadi seorang pendidik. Kalau seorang pendidik di depan harus memberikan tauladan, contoh yang baik. Di tengah-tengah kita harus memberikan semangat, motivasi, dan di akhir kita harus memberikan dorongan. Nah, maka harapan kurikulum Merdeka, pendidikan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, pemikiran Bapak Pendidikan untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Ingat ya, profil pelajar Pancasila ya, Bu Israila, yang sering kita nyanyikan kalau di lapangan setiap kita ada acara obade atau senam ya. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Alhamdulillah anak kelas 2 ini udah pintar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru bisa menyanyikan ini, memandu siswa supaya siswa lebih paham dan mengingat-ingat. Kemudian yang akan saya sampaikan ini tentang nilai dan peran guru penggerak. Kolaboratif, reflektif, inovatif, berpihak pada murid. Ya, dalam kita melakukan pembelajaran dan segala sesuatu di sekolah itu yang paling utama kita harus berpihak pada murid. Kolaboratif, kita saling bekerja sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang selanjutnya ada peran dari guru penggerak. Yang pertama, pemimpin pembelajaran di kelas. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, coach bagi guru lain. Sebagai apa ya namanya, kita memberikan pengajaran kepada guru lain. Terus yang ketiga, mendorong kolaborasi. Kita sebagai guru penggerak harus menyemangati Bapak Ibu guru supaya bekerja sama, supaya mencapai visi. Yang keempat ada mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Visi, kita mau bicara tentang visi ya, yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Visi itu apa sih Bapak Ibu? Nah, berdasarkan yang saya tahu, yang saya baca, yang saya pelajari di guru penggerak ini ya, alhamdulillah di guru penggerak saya mendapatkan banyak sekali ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Yang disebut visi itu harapan, impian, cita-cita, tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Misal saya punya visi nanti bulan ini saya mau seperti ini, tahun depan saya mau haji, atau saya mau menjadikan murid saya seperti ini, sekolah saya seperti ini. Itu namanya visi. Kemudian perumusan visi hendaknya digali dari nilai-nilai kekuatan yang ada di sekolah, yang dinamakan itu intuisi apresiatif. Nah, dalam pembuatan visi ini menggunakan alur baja. Bapak Ibu, apa sih itu alur baja? Baja itu terdiri dari B, A, G, J, A. B-nya itu buat pertanyaan. Yang kedua, A-nya itu ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, ada atur eksekusi. Ini saja saya tahu dari guru penggerak Bapak.
Setelah di guru penggerak, wah ternyata ada yang namanya alur kerja ini untuk sebagai perumusan visi di sekolah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Guru, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Kemudian, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Ini adalah pertanyaan yang harus kita renungkan. Nanti apabila visi tersebut mau diubah atau mau tetap, nanti berdasarkan yang ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk ini ada ini saya bagikan ya kalimat penumpang. Bapak Ibu guru bisa mengisinya. Kalimat penumpangnya itu seperti ini. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Bisa saya bagi ya Bapak Mutahir ya. Ini kita lagi diskusi, jadi monggo diisi. Yang kedua, ada kita percaya bahwa murid adalah bagaimana. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Sigedong 2 yang telah melengkapi kalimat penumpang yang tadi saya sajikan. Bisa maju salah satu untuk membacakan. Boleh. Monggo Bapak, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ini kan diskusi sistemnya. Ayo monggo Mbak Isroya, Bapak Sumarno, monggo Bapak Sumarno. Menjawab. Monggo ada yang mau memaparkan tadi yang ditulis apa, nanti kita gali bareng-bareng. Kalau saya yang bacakan boleh, saya yang bacakan saja monggo. Ini siapa yang mau saya bacakan? Apa enaknya biar ibu di sini maju, nanti ini bisa teman-temannya bisa tahu. Monggo tulis Serifah. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, Pak. Nggak ada yang impian. Saya memimpikan yang seperti ini. Saya mimpi nanti pulang sekolah mau apa gitu, berangan-angan. Monggo. Salah satu. Nomor satu saja dulu ya. Oke, Kalau oke. nomor satu itu Bapak aku bisa berdiri, Bapak biar bisa di apa? Tidak apa-apa. Betul, duduk aja tidak apa-apa. nomor satu itu kita memimpikan murid-murid yang berprestasi. Oke, tepuk tangannya mana ya Bapak Ibu? Iya, memimpikan murid-murid yang berprestasi. Bu Israila memimpikan murid yang bagaimana? Berakhlak mulia. Iya, Bu Iva sukses. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, bisa dijawab Bu Eka. Apa Bu Eka? Cerdas dan penuh didikan dari gurunya. Ini kan mereka cerdas dan Iya, berarti Bu Eka itu percaya bahwa murid itu cerdas, tetapi masih perlu bimbingan dari Bapak Ibu di sekolah. Kemudian Bu Ani, bisa dibacakan yang nomor 2. kita percaya bahwa murid adalah ibarat kertas yang masih kosong, masih putih, akan diisi oleh guru. Iya, Dan berarti kemudian iya. Nah, terima kasih Bu Ani. Oke, Bu Ani percaya bahwa murid adalah ibarat selembar kertas kosong yang perlu digali potensinya dan karakternya. Yang ketiga, di sekolah
Di sekolah kita mengutamakan apa? Ada yang bisa jawab? Pembelajaran yang menyenangkan, ya. Pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawabannya apa Bu Israel? Nanti tak tambahin. Iya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan harus dilaksanakan dengan baik. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan budi pekerti siswa supaya lebih baik lagi. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jawabannya apa? Mereka yang nomor 6. Nanti kita sharing bareng-bareng. Pak Marno yang nomor 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa budi pekerti itu harus diterapkan dalam pembiasaan sehari-hari. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita di masa yang akan datang. Nah, bisa lanjut ke materi saya. Ini adalah visi impian saya, Bapak Ibu. Visi impian saya, terwujudnya SDM yang unggul, ya. Sumber daya manusia murid-murid saya yang unggul, yang berprestasi, yang religius, ya. Kemudian yang berbudi pekerti luhur, mandiri dan memiliki jiwa gotong royong. Ini adalah visi impian saya. Kemarin saya sudah nanya sama Pak Marmo, saya minta ini Pak, apa namanya, catatan visi sekolah. Ternyata tidak jauh beda ya Pak Marmo ya. Ini saya tambahin sedikit. Nah, ini visi SD Sigedong 2 ini. Unggul dalam prestasi dan berkepribadian yang dilandasi dengan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini visi SD Sigedong 2 Bapak. Tapi ini saya punya impian visi saya seperti ini. Terwujudnya SDM yang unggul, religius, berbudi pekerti luhur, mandiri dan memiliki jiwa gotong royong. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama, unggul. Mewujudkan peserta yang unggul baik secara akademik maupun non-akademik, maka sistem pembelajaran harus berpihak pada murid. Hal ini supaya apa? Murid tidak merasa tertekan dalam belajar, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkreasi, bereksplorasi dengan segala potensi agar terpancing untuk selalu berpikir kritis sehingga terwujud merdeka belajar. Nah, yang kedua, dimensi yang kedua tadi saya pengen SDM yang unggul dalam prestasi religius. Religius artinya bagaimana? Murid yang mampu menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan Tuhan yang akan membentuk manusia yang beradab. Kemudian yang ketiga, budi pekerti luhur atau baik. Artinya apa? Suatu tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Mandiri, yang keempat ya, diartikan dengan hal yang atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung kepada orang lain. Yang paling ini nomor 5 terakhir yaitu gotong royong. Artinya murid yang mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan murid yang lainnya untuk
selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Nah, tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kemudian program apa saja sih yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Nah, ini yang sering saya lakukan. Mudah-mudahan nanti jadi pembiasaan yang baik. Clean dan pungut sampah sebelum masuk ke kelas. Kita sering sekali ya Bapak Ibu guru yang tanpa kita sadari, berarti itu visi supaya membudayakan sekolah kita itu bersih. Nah, dengan program yang namanya clean dan pungut sampah sebelum masuk ke kelas. Nah, sama anak itu dipungutin sampahnya supaya masuk kelas dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua ada gerakan berhias, yaitu melaksanakan gerakan SDN Sigedung 2 yang bersih, hijau, dan asri. Yang selanjutnya ini yang sering kita lakukan ya, mulai kita laksanakan. Tapi baca Asmaul Husna setiap pagi di kelas pembelajaran dan setiap Jumat di lapangan. Itu ke dimensi berakhlak mulia. Dan yang selanjutnya ada setiap pagi sebelum pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan ini dilaksanakan ya Bapak Ibu ya, sebelum pembelajaran dimulai, baik Indonesia Raya atau yang lainnya, pokoknya untuk menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme pada peserta didik kita. Nah, yang selanjutnya yaitu membiasakan warga sekolah untuk menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ini sudah dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Saya sering sekali ternyuh kalau saya ini Bapak Muka miring parkir motor waktu di suruh siswa minta salam gitu. Alhamdulillah Pak. Siswa saya sudah mulai sadar. Yang selanjutnya ada bisa bina siswa secara intensif, tetap melakukan pembinaan kepada siswa yang akan mengikuti lomba baik di tingkat kecamatan atau kabupaten atau provinsi. Yang sedang kita laksanakan kita ini ya kuis ya. Iya, pada pelaksanaan pesta siaga yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 16 Februari kita membina siswa. Selain itu bukan hanya itu saja, bina siswa juga difokuskan kepada murid yang memerlukan perhatian khusus dalam kemampuan akademik yang lambat. Misal saya pengajar kelas 2 Pak, pulangnya itu mulur karena sambil mengajari siswa-siswi yang belum pintar baca tulis hitung, apalagi guru kelas 1, luar biasa Pak. Kemudian ini prakasa perubahan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada anak. Implementasi perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, yaitu mulai dari diri kita sendiri, kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, masyarakat, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ini paket komplit ya Pak, untuk bisa mewujudkan visi harus ada kolaborasi seperti ini. Nah, sudah selesai. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pemaparan visi sekolah, visi dan prakasa perubahan di SD Negeri Sigedung 02. Itu saja Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak. Itu tertulis unggul dalam prestasi dan berkepribadian Yang bersih dengan iman dan takwa. Poin diskusi kali ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab terkait dengan visi yang sudah disepakati. Saya tidak tahu Pak, sudah berapa tahun nih Pak untuk visi-visi ini Pak? Dari sebelum saya datang sudah ada ini. Jadi Saya sudah datang dan sudah Pak. sudah ada. Oke. Saya mendasari satu hal dulu nih, bahwa yang namanya visi itu bisa dirubah, bisa dirubah. Perubahan visi itu satu, visi yang sudah ada dianggap sudah tercapai. Patokannya dari mana? Di kurikulum, tepatnya di dokumen 1 nomor, kalau di SND itu ada bagian kurikulum. Kalau di SD saya tidak tahu
tahu lebih tepatnya apa. Setiap sekolah itu punya dokumen 1, dokumen 2. Di dokumen 1 itu ada tentang visi misi dan indikator pencapaian visi misi. Jadi dari indikator yang ada itu misalnya dia unggul dalam prestasi, tentunya ada capaian berapa. Misalkan menjuarai misalnya di sini anak yang paling ramai di apa, di MAPSI misalnya, MAPSI tingkat kabupaten. Misalkan dikatakan unggul kalau 1 MAPSI tingkat kabupaten menjuarai misalnya 3 kejuaraan, juara 1 misalnya, 2 menjuarai apa di tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Itu biasanya muncul di dokumen 1. Saya tidak akan mengecek dokumen 1 karena bukan kewenangan saya, itu kewenangan pengawas nih Pak. Monggo nanti dicek sudah benar-benar unggul atau belum, atau masih dalam tataran wacana. Nah, proses. Kalau itu masih dalam tataran wacana, berarti ini masih bisa dipertahankan. Tapi kalau semuanya sudah kok Pak, unggulnya karena poinnya hanya A, B, C, D dan A, B sudah terpenuhi, berarti sudah layak, tidak unggul lagi, harusnya meningkatkan lagi visinya. Ini yang lebih tahu hanya. Kemudian di situ ada berkepribadian yang didasari dengan iman dan takwa. Poin-poinnya apa saja? Kalau tadi yang dibolehkan kan baru pada misinya, ada istilah bisa, ada istilah ini, itu dan lain sebagainya. Nah, kepribadian yang dilandasi iman dan takwa dalam konsep kehidupan nyata di SD, di lingkungan keseharian itu seperti apa? Misal, anak-anak mengikuti kegiatan sholat zuhur bersama, misalnya. Kemudian melaksanakan terus Al-Quran di jam pertama atau di jam ke-0 misalnya, itu dilakukan. Berapa persen? 90% atau berapa persen? Monggo itu dalam indikator ada. Nah, sehingga nanti itu muncul. Kalau saya melihat unggul dalam itu dia urusannya dengan apa yang dilakukan ke SKL, muaranya ke SKL, muaranya ke siswa. Maka perumusan visi ini ya muaranya ke siswa, bukan warga sekolah. Kalau warga sekolah nanti bisa jadi tukang kebun harus bisa ini dan lain sebagainya katanya. Kemudian itu ada kantin harus seperti ini. Jadi muaranya adalah ke siswa. Kemudian jika sudah berpihak ke murid, ini sudah dianggap sudah ke murid. Ya, jika sudah murid, lakukan identifikasi program apa yang bisa dilakukan. Tadi disebutkan apa nih? Saya agak kabur dengan visi pribadi panjenengan. Ini tadi yang dilakukan itu visi SMP SD Negeri Sigedong 03 02 atau visi pribadi dari Bu Khadijah. Ini yang dilakukan itu implementasi dari apa yang pribadi ya. Iya. Nah, artinya kita belum muncul apa yang dilakukan sekolah yang sudah dilakukan. Saya butuh mungkin Pak Kepala nanti bisa menyampaikan apa saja sih dari visi misi. Kan visi misi itu kan goalnya, tujuannya untuk mencapai itu yang sudah dilakukan sekolah. Ini poin-poin apa saja? Apakah sudah include dengan yang disampaikan Bu Khadijah atau yang lain? Kemudian jika visi itu belum berpihak kepada murid, maka yang harus dirumuskan kembali. Pesan saya itu. Monggo Bapak, pertanyaan saya yang pertama monggo dijawab bersama-sama. Memberikan masukan. Apakah visi yang sudah ada ini unggul dalam prestasi dan berkepribadian yang didasari dengan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini sudah berpihak ke murid atau belum Bapak? Tentunya Pak Kepala dulu saya beri kesempatan. Ini penjelasan mengenai siswa anak itu belum ada memang atau terciptanya peserta didik yang unggul adanya yang itu bisa. Atau lebih bagus, lebih jelas arahnya kemana. Berarti kemudian untuk dalam menyusun visi itu tidaknya ada berapa unsur itu? Oke, baik, ada 4 ya Pak. Yang saya tahu itu 4. Coba nanti diulang di belakang lagi. Yang pertama melibatkannya siswa itu utamanya. Yang kedua ada unsur kecerdasan, prestasi. Ini prestasi. Jadi yang dijalankan prestasi. Yang kedua kepribadian, watak dan kepribadian. Kemudian yang ketiga berwawasan lingkungan. Nah itu 4 itu yang disentuh Pak. 4 itu yang disentuh. Jelas religius kan termasuk kepribadian kepribadian. Jangan gitu. Religius kan termasuk kepribadian Jangan gitu. Bahasanya membuat itu bisa. Tapi tadi muaranya ke siswa.
Jadi bukan keluarga sekolah secara umum, tapi ke siswa. Kemudian yang disentuh dari unsur prestasinya, misalnya ada yang mengatakan unggul prestasi atau gimana, siswa unggul dalam berprestasi, walaupun nanti penjelasannya di misi ada ya Pak ya, di indikatornya apa, itu harus jelas. Nah, monggo Pak, dilanjutkan Pak, barangkali mencermati itu. Apakah sudah 4 unsur itu ada? Yakin, berpihak ke anak. Yang kedua, kecerdasannya secara kemampuannya sudah diangkat. Kemudian apakah secara kepribadian dari akhlaknya sudah diangkat? Di sini sudah muncul nih yang berkepribadian yang dilandasi dengan iman dan takwa. Kemudian yang belum muncul menurut saya adalah wawasan tentang teknik, apalagi dengan searah TIK yang mulia. Karena ada tambahan kemudian visi misi itu dengan didalami tadi kemudian mempunyai kemampuan etika yang TIK yang bagus. Karena sekarang dengan merdeka belajar mungkin bahwa kita merasakan ya serba bisa pakai laptop, serba bisa pakai HP dan lain sebagainya. Tidak harus textbook dengan menggunakan buku. Nah itu salahnya seperti itu memang. Banyak profesi-profesi yang 10 tahun yang lalu tidak ada, sekarang ada dan anak-anak kita kepengen. Jadi apa Mas? Gamer, jadi apa Mas? YouTuber ya gitu kan. Nah itu kan kenyataan mereka hidup di alam sekarang seperti itu ya Pak. Sehingga visi misinya juga jangan sampai ketinggalan karena yang ingin dicapai ke sana. Kalau ingin dicapai ke sana tantangannya seperti itu tapi kita hanya menciptakan anak hanya sampai sini. Nah, begitu mereka lulus dia nggak ketinggalan nggak tahu apa. Ini visi-visi ini sudah lama sekali Pak ya? Visi ini ya? Konteks dari visi misi itu adalah kepada siswa, kepada siswa, bukan kepada guru atau kepada Sekolah. Nah, siswa ya, karena SKL pada standar mutu itu ada 8. 4 itu konsentrasi ke siswa, 4 itu kepada manajerial. Itu kan ada yang saya ada SKL, ada proses, ada isi, ada penilaian. Itu 4 urusannya dengan anak langsung. Kemudian yang 4 yang lain, pengelolaan, pembiayaan, SAPAS, PTK, itu dia urusannya dengan apa yang dilakukan ke SKL, muaranya ke SKL, muaranya ke siswa. Maka perumusan visi ini ya muaranya ke siswa, bukan warga sekolah. Kalau warga sekolah nanti bisa jadi tukang kebun harus bisa ini dan lain sebagainya katanya. Kemudian itu ada kantin harus seperti ini. Jadi muaranya adalah ke siswa. Kemudian jika sudah berpihak ke murid, ini sudah dianggap sudah ke murid. Ya, jika sudah murid, lakukan identifikasi program apa yang bisa dilakukan. Tadi disebutkan apa nih? Saya agak kabur dengan visi pribadi panjenengan. Ini tadi yang dilakukan itu visi SMP SD Negeri Sigedong 03 02 atau visi pribadi dari Bu Khadijah. Ini yang dilakukan itu implementasi dari apa yang pribadi ya. Iya. Nah, artinya kita belum muncul apa yang dilakukan sekolah yang sudah dilakukan. Saya butuh mungkin Pak Kepala nanti bisa menyampaikan apa saja sih dari visi misi. Kan visi misi itu kan goalnya, tujuannya untuk mencapai itu yang sudah dilakukan sekolah. Ini poin-poin apa saja? Apakah sudah include dengan yang disampaikan Bu Khadijah atau yang lain? Kemudian jika visi itu belum berpihak kepada murid, maka yang harus dirumuskan kembali. Pesan saya itu. Monggo Bapak. Kalau saya visi dan misi atau visi Sigedong ini saya rasa itu masih perlu dipertahankan, karena dari di situ ditentukan unggul dan prestasi di SD Sigedong ini sementara ini belum berprestasi ataupun di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Jadi saya rasa visi itu perlu dipertahankan karena kita ingin menciptakan sesuatu yang berprestasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Sedangkan sementara ini belum terlaksana atau belum tercapai di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Kemudian untuk yang dilandasi dengan iman dan takwa itu sudah dipraktekkan dari dulu itu dengan apa ya, asmaul husna, salat berjamaah juga itu sudah demikian. Baik, intinya memang perlu dipertahankan. Jadi unsur-unsurnya perlu dipenuhi ya. Barangkali kalau nanti pada akhirnya akan dilakukan revisi, poin unggul dalam prestasi tetap
kemudian berpikir bagian yang dilandasi mungkin masih dipertahankan. Barangkali perlu mengerucut lagi, disempurnakan kayak gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak. Masukan dari yang lain Bu Isna ini dari untuk berkomentar. Oh, fokus ini loh. Itu serokan. Iva. Iva. Ini namanya apa sih? Iva apa Bu Isna ini? Iva. Kalau menurut saya bersama dengan Pak Marco, karena di sini selama saya di sini tuh belum pernah ada prestasi dari murid yang apa ya? Mengajar. Iya, menonjol Pak. Berapa tahun panjenengan di sini? 5 tahun. Berapa tahun? 3 tahun di sini. Saya kalau dulu pernah ada, tapi tahun Ini banyak apa? berarti tahun 2008 apa ya itu baru juara sekecamatan itu IPA. OSN. Bukan punya murid dari sini. Oh iya, ada. Ini dia di siswa OSN. OSN. Acaranya OSN nomor berapa? Apa yang dia? Wah ini apa yang Mas Felsi waktu itu kan ada dia berarti kalau di sini juara 2 kalau nggak salah. Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Ini monggo tentunya yang lebih tahu panjenengan. Saya tidak punya akses untuk sudah layak apa enggak, atau sudah tidak layak apa enggak. Karena tinggal kejujuran panjenengan semua. Saya pertanyaannya kan unggul prestasi dalam poin unggul prestasi itu poin-poin apa saja yang sudah dilakukan sekolah ini? Ini ada sains nasional misalnya, atau di mapsinya atau di apa sudah dilakukan tidak? Nah, muncul di dokumen 1 tidak? Nah, kemudian kalau tadi misalnya dirasa iman dan takwa cukup dengan adanya kegiatan yang tadi Pak Marno maksudkan, atau mungkin ada penguatan lagi, ini kan yang menjadi PR banyak. Oke, kalau kita beranggapan berarti sepintas itu boleh dibilang masih layak, masih berpihak ke anak. Begitu ya Bu, orang ini ya, orang histori ini. Orang yang ada terbawanya histori dia. Harus berjanji. Ini bukan pandangan Bu. Masih layak, Pak. Masih layak, Ingin mencapainya. Ingin mencapai. tapi perlu ada penyempurnaan. Iya. Bu yang di belakang Bu Sita apa itu? Kuatin. Bu Wati. Kuatin. Oh Bu Wati, itu Bu. Mungkin sedikit ya, kita sering berjalan waktu mungkin Bisa gimana maksudnya? kita bisa meraih kejuaraan Ah, dalam tempat Prestasi. pengamatan. Kita harus semangat ini. Harus. Sama Di sini ada Pak Ketua biasa, Paman, Is, Bu Iva, Bu Khadijah, Bu yang lain Masih muda-muda. masih muda-muda semangat ya. Dan kalau saya boleh mengatakan nggak ada istilah walaupun dia memang benar panjenengan ini di baris keluar ya, apa namanya perbatasan. Saya pun sama Bu, saya di Maluku Utara itu perbatasan dengan Bogor. Karena nyebrang Sungai Pemali itu Pak, Melahan itu sudah masuk tapi sekali lagi tidak ada kemudian karena di pinggiran kemudian nggak punya akses punya dan sangat mungkin untuk maju. Ini Pak Iva, fokus semangat ya. Lanjut, ini kalau tadi jelas sudah berpihak, biasanya sudah berpihak ya Pak. Ke depan menurut panjenengan apa yang perlu disempurnakan? Apa sudah cukup saja begitulah? Kalau Pak Kepala tadi memberikan kayaknya perlu konsentrasi ke anak ya, mewujudkan siswa atau peserta didik yang gitu atau bagaimana? Atau cukup Bapak? Nah tentu nanti akan lebih jelas ketika memang dibuka di dokumen 1. Kita akan lihat visinya seperti ini, misi. Nah artinya kita tidak bisa cek lagi misi yang dilakukan, misi yang ditentukan oleh sekolah akan mendukung nanti unggul dalam prestasinya masih belum. Berarti panjenengan masih perlu berjalan jauh lagi. Tapi sekali lagi kalau akselerasinya bagus tidak perlu waktu lama untuk melakukan perbaikan. Karena prinsipnya kalau saya melihat guru yang di tengah kota dengan guru yang mohon maaf yang ada di pinggir kota menurut saya lebih luar biasa yang di pinggir kota. Karena motivasinya harus dibangun sendiri murni dari guru. Tapi kalau di tengah kota anak-anaknya sudah dapat les
Tapi saya itu Pak ya. Oke, saya penguatan saja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi intinya saya akan menyampaikan visi sekolah itu bisa dilakukan mungkin peninjauan ulang. Peninjauan ulang itu bisa penggantian secara total karena mungkin ada beberapa hal visi itu sudah terpenuhi, ya sudah tercapai, atau visi itu memang kurang tepat, bukan sasaran ke anak. Nah, yang kedua, visi itu bukan hal yang tabu, yang kemudian nanti misalnya kadang-kala sekolah tertentu itu sudah membuat membuat lagu yang di dalamnya ada visinya. Seperti di Palang Satu ini sudah dinyanyikan belum? Ada Mars SD Negeri Sigidono 2. Nah, nanti Bu Iva atau Bu Is di Palang Satu dulu saya ada. Nah, dinyanyikan itu. Tapi begitu ada apa namanya perbaikan harus diperbaiki bingung. Berarti kalau kayak gitu Marsnya harus diganti lagi. Ya nggak apa-apa. Berarti guru keseniannya punya kesempatan untuk membuat dan itu bisa menjadi nilai tambah lagi untuk naik tingkatkan karena untuk menciptakan lagu Mas dari sekolah itu kan maksudnya kalau penggunaan kayaknya dapat. Nah kalau harus 2 tahun ganti itu problemnya guru kesenian ganti terus. Nah mungkin kalau di SD berarti tidak melihat guru kesenian yang mau panjenengan yang ngajar segala sesuatu kok bisa. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang paling penting lagi Bapak, perkembangan pembelajaran sekarang ini, paradigma belajar sekarang, paradigma mengajar ini sudah bergeser. Yang dulu, mohon maaf, terkonsentrasi di guru, apa jari guru, seperti itu anak hanya datang, bilang dan menyaksikan kayak gitu. Sekarang bergeser pada student center, konsentrasinya jangan. Kita mengetahui dari yang sebelumnya 3 tahun jadi tahu. Terima kasih. Dengan adanya kegiatan ini, yang pertama itu terus terang saya sendiri pribadi berhubungan dengan Bapak, walaupun Bapak ya kan sebagai adik saya ya. Saya ini sudah angkatan 89, sudah bergerak 57 tahun. Jadi orang tua. Karena mungkin saya lebih mengenal Bapak dan mudah-mudahan Mbak Khadijah ini akan lebih sukses dalam segi ini dan dapat bermanfaat bagi anak didik kita di Sidon 2. Terima kasih. Ibu ada masukan? Dengan adanya ini, terutama sebelum saya masuk CPT, saya jadi mengetahui apa yang saya kurang dalam pembelajaran, saya perbaiki sedikit, bisa memotivasi saya dan guru yang lainnya untuk bergerak lebih maju, menjadikan anak didik kita lebih maju lagi dalam hal prestasi atau berakhlak dan yang lain. Mungkin dengan adanya kegiatan ini seperti bagi saya buat pengalaman ke depan barangkali dikasih kesempatan buat mendaftar. Ya, dikasih. Kalau mendaftar pasti dikasih. Masuk daftar ini Baru tahun ini. Oh, semangat. Inilah guru-guru nanti seperti itu. Mbak, ada masukan ngomong. Ya, bagi saya dengan kegiatan ini yang dilaksanakan Mbak Khadijah, ini saya dapat gambaran ke depannya karena saya juga sedang mendaftar CGP Angkatan 8, mudah-mudahan lolos tahap 2-nya.